Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di dalam manga One Piece chapter ke-1053 ini lumayan banyak kejadian yang patut untuk menjadi bahan sorotan. Salah satunya yang akan saya bahas kali ini. Di chapter sebelumnya, kita memang telah mendapat sebuah kabar mengenai naiknya harga bounty milik Luffy, Law, serta Kid. Tapi kala itu kita masih belum tahu sebesar apa kenaikan yang mereka bertiga dapatkan. Dan baru pada chapter inilah terungkap fakta berapa harga bounty baru dari ketiga anggota bajak laut generasi terburuk tersebut. Yang ternyata sekarang entah itu Luffy, Law, ataupun Kid memiliki harga bounty yang sama, yaitu sebesar 3 miliar berry. Masih jauh lebih murah daripada Shanks, tapi masih lebih mahal dari Kurohige. Pasalnya harga bounty milik Shanks adalah 4.048.900.000 berry. Sedangkan harga bounty milik Kurohige sebesar 2.247.600.000 berry. Tapi kalau menurut saya kenaikan harga bounty milik Luffy, Law, serta Kid ini kuranglah adil. Lantaran harga bounty milik Law serta Kid naik sangat banyak, sekitar 2,5 miliar berry. Sebab harga bounty milik Law pada awalnya adalah 500 juta berry. Dan kalau milik Kid lebih murah, yakni 470 juta berry. Sedangkan Luffy yang menjadi tokoh penting dalam kekacauan ini, harga bounty-nya hanya naik sebesar 1,5 miliar berry. Soalnya sebelum perang di Wano usai, harga bounty milik kapten kita tercinta ini telah mencapai 1,5 miliar berry. Maka dari itu kenapa saya mengatakan kalau kenaikan harga bounty milik Luffy, Law, serta Kid menjadi kurang adil kalau dilihat dari prestasi serta kekacauan yang telah mereka bertiga buat. Akan tetapi alasan kenapa harga bounty Luffy naik lebih sedikit daripada milik Law serta Kid kalau menurut saya mungkin lantaran telah ditetapkannya siapa saja yang akan menggantikan posisi Yonko setelah Kaido dan Big Mom berhasil dilengsarkan. Pasalnya meski mereka bertiga sekarang memiliki harga bounty yang sama, namun cuma Luffy lah satu-satunya orang yang ditetapkan oleh pemerintah dunia untuk menjadi seorang Yonko baru. Sedangkan Law serta Kid tetap menjadi bajak laut biasa tanpa diberikan gelar sebagai Yonko. Walaupun mereka berdua telah berhasil mengalahkan Big Mom. Jadi mungkin karena sudah ditetapkan menjadi seorang Yonko inilah kenapa pemerintah dunia hanya menaikkan harga bounty Luffy sebanyak 1,5 miliar berry. Namun bukan cuma itu saja yang mengejutkan dari kejadian ini. Karena selain Luffy, ternyata yang menjadi Yonko baru adalah Buggy. Ya betul, kalian tidak salah dengar. Yang menjadi Yonko baru kedua adalah Buggy. Sejujurnya saya sendiri sampai sekarang masih tidak tahu pasti alasan kenapa Buggy bisa dipilih oleh pemerintah dunia untuk menjadi Yonko baru menggantikan Big Mom ataupun Kaido. Pasalnya bajak laut yang satu ini memanglah merupakan orang yang sangat lemah. Namun ada kemungkinan alasan kenapa Buggy bisa menjadi Yonko karena anak buah atau kru yang dia miliki. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri setelah perang di Marineford, kebanyakan tahanan yang berhasil kabur dari Impel Down memang bergabung dan menjadi kru dari Buggy. Jadi meski kekuatan Buggy tergolong lemah, namun kekuatan anak buahnya tidak bisa dipandang remeh. Makanya demi untuk menjaga kestabilan, pemerintah dunia menetapkan Buggy sebagai Yonko. Supaya anak buahnya yang tergolong kuat itu bisa sedikit dikendalikan. Dan karena alasan memiliki anak buah yang kuat ini pula lah kenapa dulu Buggy juga dipilih menjadi salah satu Shichibukai. Dan sekarang entah kalian sadar atau tidak setelah menjadi Yonko, Luffy seperti menggantikan sosok Shanks dulu. Alasannya karena dari keempat Yonko, Luffy adalah yang termuda. Soalnya Shanks, Kurohige, serta Buggy merupakan bajak laut di era yang sama. Bahkan mungkin usia mereka juga sebaya. Sekitar 40 tahunan. Dan kejadian ini sama persis seperti Shanks yang menjadi Yonko termuda di era sebelumnya. Lantaran Shirohige, Kaido, serta Big Mom merupakan bajak laut di era yang sama juga. Oleh sebab itulah kenapa Luffy saya katakan di era ini menjadi bajak laut yang menggantikan Shanks. Karena dia berhasil menjadi Yonko termuda layaknya Shanks dulu. Nah itulah yang dapat saya bahas dari kenaikan harga bounty milik Luffy, Law, dan Kid serta terpilihnya kedua Yonko baru. Dan kalau ada pembahasan yang tidak kalian mengerti, saya harap kalian bisa mengatakannya.
Serta tidak lupa pula kalau kalian memiliki masukan atau pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena dengan komentar kalian itulah pembahasan seperti ini bisa menjadi semakin menarik lagi.